Halo teman-teman, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aksyal Ilham Syahbana. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Hayo. Tepat sekali, bangun datar. Dan kali ini kita akan membahas tentang bangun datar layang-layang. Penasaran kan? Gimana itu layang-layang, sifat-sifat layang-layang, dan rumus layang-layang? Tonton video ini ya. Dadah! Bangun Datar Layang-Layang oleh Aksyal Ilham Syahbana, kelompok 8. Lalu pasti kalian bertanya, apa sih layang-layang? Apa saja sifat layang-layang? Dan apa sih rumus, luas, dan keliling layang-layang? Lihat video berikut ini ya. Yang pertama, apa itu layang-layang? Bangun datar layang-layang adalah salah satu bangun datar 2 dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat layang-layang. A. Sisinya sepasang sama panjang. B. Sepasang sudut yang berhadapan sama panjang. Jadi, sisi dalam layang-layang dan sudut yang berhadapan layang-layang itu sama panjang teman-teman. Lalu yang C, salah satu diagonal membagi 2 sama panjang diagonal lainnya. Maka diagonal tersebut saling tegak lurus. Nah ini nih, apa sih rumus, luas, dan keliling layang-layang? Ayo kita lanjut. Yang pertama, luas layang-layang. Di situ terdapat layang-layang PQRST. Ayo kita cari tahu luas layang-layang PQRST. Luas layang-layang adalah setengah diagonal 1 kali setengah diagonal 2. Ayo kita cari tahu mana diagonal 1 dan mana diagonal 2. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Luas layang-layang PQRST sama dengan luas PQR ditambah luas PRS. Sama dengan setengah PR dikali setengah PR dikali ST. Dapat ditulis setengah PR dikali dalam kurung QS ditambah ST. Maka setengah PR dikali QS adalah luas layang-layang. Mari kita simpulkan. Jadi luas layang-layang PQRS adalah setengah PR dikali QS. Jadi, mana ya diagonal 1 dan diagonal 2? Teman-teman tahu? Tepat sekali. Diagonal 1-nya adalah PR dan diagonal 2-nya adalah QS. Ayo kita lanjut ke keliling layang-layang. Yang kedua, keliling layang-layang. Keliling layang-layang adalah 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Namun, saya akan gunakan sudutnya ya teman-teman. Bukan diibaratkan A ataupun B. Di situ terdapat layang-layang PQRS. Keliling layang-layang PQRS adalah PS ditambah SR ditambah RS ditambah QP. Karena PS sama besar dengan SR dan RQ sama besar dengan QP, maka keliling layang-layang PQRS dapat ditulis 2 dikali dalam kurung PS ditambah RQ. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau rumus keliling layang-layangnya seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu 2 dikali dalam kurung A ditambah B, mana A-nya dan mana B-nya. Ayo kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah contoh soal mengenai luas layang-layang. Suatu layang-layang panjang diagonalnya masing-masing 40 cm dan 18 cm. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Ayo kita selesaikan teman-teman. Kita misalkan ya, luas layang-layangnya nanti adalah luas diberikan cm persegi untuk hasilnya.
Setelah itu, ayo kita tentukan mana diagonal 1 dan mana diagonal 2. Diagonal satunya adalah 40 cm dan diagonal 2-nya adalah 18 cm. Setelah itu, ayo kita masukkan ke dalam rumus luas layang-layang yang tadi ya. Luas layang-layang adalah setengah dikali D1 dikali D2. Jadi, setengah dikali D1-nya kita masukkan angka 40, dikali D2-nya kita juga masukkan dengan angka 18. Maka hasilnya 360. Sesuai permisalan yang tadi, luas layang-layangnya diberikan cm persegi, jadi luas layang-layang adalah 360 cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal keliling layang-layang. Contoh soal keliling layang-layang. Diketahui layang-layang PQRS, bisa teman-teman lihat gambar di bawah ini. Kelilingnya sudah diketahui, yaitu 40 cm. Dan PQ sama dengan 12 cm. Perintahnya adalah kita disuruh menentukan panjang sisi-sisi yang lain. Ayo kita jawab. Karena sudah diketahui PQ sama dengan 12 cm, di mana QR sama besar dengan PQ, maka dapat disimpulkan bahwa QR sama dengan 12 cm juga, karena QR sama besar dengan PQ. Kita masukkan ke dalam rumus keliling layang-layang. Rumus keliling layang-layang sama dengan 2 dikali dalam kurung PQ ditambah PS. Lalu kita masukkan angkanya yang sudah diketahui ya. 2 dikali dalam kurung 12 ditambah PS sama dengan 40. Sebelumnya jika teman-teman bertanya, 12-nya itu adalah PQ dan PS karena belum diketahui, maka ditulis PS saja. Lalu jika 40-nya itu adalah kelilingnya yang dalam soal sudah diketahui. Ayo kita lanjut lagi. Karena yang di dalam kurung tidak bisa dijumlah, maka langsung kita kalikan dengan 2 ya. 2 dikali 12 sama dengan 24. Ditambah 2 dikali PS sama dengan 2 PS. Sama dengan 40. Kita pindah ruas ya. 2 PS sama dengan 40 dikurangi 24. 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Setelah itu, PS sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, panjang PQ yang sama besar dengan QR hasilnya adalah 12 cm. Dan panjang PS yang sama besar dengan RS hasilnya adalah 8 cm. Jadi, panjang sisi yang lain yaitu PS dan RS adalah 8 cm. Itu tadi 2 contoh penerapan rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Semoga teman-teman paham tentang bangun datar layang-layang dan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton teman-teman.